Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat-sahabat mahasiswa pasca sarjana, hari ini kita bertemu di pertemuan keempat materi filsafat ilmu yang akan membahas tentang dasar-dasar epistemologi. Sesuai dengan rundown mata kuliah kita, kita masuk ke pertemuan keempat tentang struktur fundamental ilmu bagian kedua, yaitu epistemologi. Oke, sebelum masuk ke sana, kita akan terlebih dahulu melihat dari kemampuan akhir apa yang ingin didapat ketika Anda sudah mempelajari materi ini. Pertama, kita akan membahas tentang teori kebenaran, kedua hakikat penalaran, yang ketiga kriteria kebenaran, lalu jenis kebenaran dan sifat kebenaran. Oke. Perlu diketahui bahwa pengetahuan yang berkembang yang ada pada manusia itu karena manusia memiliki rasa ingin tahu, atau bahasa Inggrisnya curiosity. Bahkan dalam filsafat ada istilah curiosity is the beginning of knowledge. Rasa ingin tahu itu adalah permulaan dari adanya pengetahuan. Hasrat ingin tahu manusia itu terpuaskan bila dirinya memperoleh pengetahuan yang benar. Yang kita sebut pengetahuan yang benar itu dengan istilah kebenaran, mengenai apa yang dipertanyakan. Dalam itulah kemudian manusia menempuh berbagai cara agar keinginan tersebut terwujud. Nah, coba kita lihat, ada disebut dengan pembagian ilmu. Ilmu itu dilihat dari sisi pembagian ini. Kita akan lihat ilmu dari tiga perspektif. Pertama dari sisi proses, kedua dari sisi prosedur, yang ketiganya dari sisi produk. Dilihat dari sisi proses, ini tidak terlepas dari adanya aktivitas penelitian yang dilakukan ketika untuk mendapatkan ilmu itu. Sifat dari aktivitas penelitian ini dia rasional, kognitif, dan ada teleologis. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa yang disebut dengan rasional bahwa proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Lalu proses mengetahui, kalau untuk kognitif ya untuk memperluas cakupan dari penelitian, pengetahuan ya, untuk memperoleh pengetahuan. Proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan ini dengan kognitif. Lalu teleologis itu maksudnya mencapai kebenaran untuk memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan melalui peramalan dan pengendalian. Ini bagian dari proses-proses dari ilmu. Anda mungkin pernah tahu tentang istilahnya ilmu itu fungsinya untuk apa? Itu ada fungsi deskriptif, explaining, describing, predicting, dengan controlling. Ini masuknya ke situ. Nah, kemudian bagian yang kedua, dilihat dari sisi prosedur. Ilmu itu adalah didapat dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi prosedur mendapatkan ilmu itu dengan melalui prosedur metode ilmiah. Ketika bicara metode ilmiah, berarti metode yang mengandung kaidah-kaidah ilmu. Ada pola yang sifat prosedural, harus melakukan proses pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, menggunakan penarikan kesimpulan bersifat deduksi, induksi, analisis, dan yang lainnya. Nah, ini bagian dari pola prosedural dari sebuah metode ilmiah. Dilihat dari tata langkahnya, biasanya Anda bisa lihat dalam proses penelitian itu ada istilah, ada penentuan masalah, perumusan hipotesis, bila ada ya. Kemudian kalau dalam kuantitatif pasti ada, kalau dalam kualitatif tidak perlu ada hipotesis. Lalu dilakukan proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan lain-lain. Itu di tata langkahnya. Karena berupa metode ilmiah pasti ada langkah-langkahnya. Dilihat dari sisi teknik, cara untuk melakukan proses metode ilmiah itu adalah dengan melakukan wawancara, pembagian angket, dengan perhitungan lainnya. Nah, adapun dengan alat, bisa dengan menggunakan timbangan, pengukuran, kemudian menggunakan meteran atau komputer atau dan yang lainnya. Nah, ini
kalau dilihat ilmu dari sisi prosedur menggunakan kaidah atau metode ilmiah. Ketiganya, ilmu dari sisi produk. Dilihat dari sisi produk ini, maka pengetahuan ini bersifat sistematis. Ini bicara tentang hakikat ilmu. Nah, Bapak Ibu, jika dilihat dari ketiga aspek ini, maka sebetulnya ada di mana posisi ilmu itu. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami itu, maka kita lihat ini. Profesor Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Ilmu, dia membagi pengetahuan manusia itu menjadi 3. Ada pengetahuan sains, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan mistis. Nah, tentu yang akan dibahas lebih banyak oleh kita dalam materi filsafat ilmu itu adalah di pengetahuan sains. Ketika bicara sains, filsafat dengan mistis, ternyata itu berbeda dari sisi objek, paradigma, metode, dan kriteria kebenarannya. Sains yang kita pelajari dalam konteks filsafat ilmu kita, itu objeknya empiris. Kalau empiris, berarti yang digunakan itu harus, atau yang dilakukan, atau objeknya itu harus dalam ranah pengetahuan dan pengalaman manusia. Jadi di luar pengalaman dan pengetahuan manusia, maka itu bukan ranah sains. Paradigma itu kerangka berpikirnya, itu paradigma sains. Metodenya menggunakan metode ilmiah. Dan kriteria kebenaran untuk pengetahuan sains itu adalah rasional dan empiris. Kalau tidak rasional, ya empiris, atau dua-duanya. Gitu. Nah, untuk pengetahuan filsafat, Bapak Ibu, objeknya itu abstrak rasional. Maksudnya, abstrak, orang menyebut abstrak itu nggak kelihatan. Padahal bukan tidak terlihat ya. Artinya abstrak itu tidak dalam gambaran pemikiran manusia, tapi dia rasional, mengikuti kaidah rasio, masuk akal gitu. Makanya kalau objeknya abstrak rasional, paradigmanya pun rasional, sehingga metode untuk mendapatkannya pun dengan metode rasional, sehingga kriteria kebenaran filsafat itu adalah kriteria yang bersifat rasional. Artinya selama masih dalam konteks dia memahami dengan akal pikirannya, ya sudah selesai, Pak. Tapi masalahnya, ada masalah. Gimana kalau dengan kok pemikirannya itu nggak ada buktinya, nggak mungkin ada terwujud dalam kenyataan dan lain-lain. Saya katakan bahwa untuk bicara pengetahuan filsafat tidak perlu harus ada bukti, karena memang tidak empiris, itu masalahnya. Jadi artinya pengetahuan yang bersifat rasional itu pengetahuan filsafat yang memang sesuai dengan kategori pemahaman yang bersifat rasional. Seperti itu. Dan ketiga adalah mistis. Pengetahuan mistis itu objeknya abstrak suprarasional. Suprarasional itu di atas rasional. Supra itu di atas. Suprarasional, di atas yang rasional. Paradigmanya mistis. Jadi di luar yang empiris dan rasional itu namanya abstrak suprarasional. Paradigmanya mistis. Maksudnya apa mistis? Sesuatu yang memang didapatkan cara berpikirnya itu tidak sama dengan sains dengan rasional. Mistis itu ya tidak rasional, ya tidak sains gitu. Kemudian metodenya latihan percaya. Latihan dan percaya maksudnya gitu. Dalam konteks Islam itu namanya riyadhah. Riyadhah ini orang nyebutnya latihan ya. Dari latihan inilah muncul pengulangan sehingga terjadi pembuktian sehingga sifatnya individual, Pak. Yang begini tidak bisa, contoh nih ya, ini contoh kriteria kebenarannya gimana sih? Berdasarkan rasa, iman, logis, kadang-kadang empiris. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi begini, Pak, untuk yang pengetahuan mistis. Bapak Ibu pernah mendengar ada cerita ada orang bisa berjalan di atas air karena membacakan bismillah contohnya gitu. Sekarang pertanyaannya, Anda baca bismillah, berjalan di atas air, apa bisa berjalan di atas air? Atau malah jadi kecebur di air? Di atas sungai contohnya? Ya nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena memang latihannya nggak seperti orang yang melakukan proses latihan. Artinya apa?
Untuk yang mistis ini sifatnya sangat individual, tergantung pada pengalaman manusia atau pengalaman seseorang tertentu. Oke, lanjut ke hal berikutnya. Kita minggu lalu pernah jelaskan tentang istilah ontologi, epistemologi dengan aksiologi. Ontologi itu sudah kita bahas minggu lalu, tapi ketika bicara epistemologi, nah ini Pak, yang akan kita bahas lebih banyak di pertemuan ini adalah tentang epistemologi. Dalam bukunya Jujun Surya Sumantri, penjelasan tentang epistemologi itu pembahasannya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Kedua, bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Yang keempat, apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri? Yang kelima, apa kriterianya? Dan yang keenam, sarana, teknik atau cara apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu itu. Nah, saya tidak akan bahas untuk aksiologi karena itu jadi bagian untuk pertemuan mendatang. Kenapa bicara epistemologi ini penting? Karena ternyata dalam pendidikan Islam, dalam kaidah hukum Islam, yang menjadi persoalan di lingkungan umat Islam itu sebetulnya adalah persoalan epistemologi, tentang bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan itu. Tentang masalah kebenaran ini, maka kita akan coba bahas dengan teori-teori kebenaran. Bapak Ibu, Surajio menyebutkan ada beberapa teori tentang kebenaran. Ada coherence theory of truth, ada correspondence theory of truth, ada inherent theory of truth, ada semantic theory of truth, ada sintaksis, non-deskripsi, dan logical superfluity of truth. Saya pikir sebagai bagian untuk mempercepat proses ini, Anda silakan membaca buku-buku filsafat ilmu tentang kebenaran, karena di situ ada penjelasannya. Seperti dalam bukunya Jujun Surya Sumantri, di filsafat ilmu sebuah pengantar populer, beliau menyebutkan dengan bahasa yang lugas tentang contoh dari yang namanya kebenaran, jenis-jenis kebenaran. Dia menyebut ada 3, ada korespondensi, ada koherensi, dan ada pragmatisme, dengan berbagai contohnya tentunya. Oke, lanjut ke hal lain. Nanti kita akan coba bahas satu persatu, tapi di sesi yang lain ya, maksudnya di bagian yang lain. Nah sekarang, apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Ini yang menarik Pak. Kalau dalam ilmu mantik ada istilah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang natik, yang berbicara. Hakikatnya orang yang berbicara itu karena melalui proses penalaran. Pertanyaannya, apakah itu penalaran? Penalaran itu adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ciri penalaran itu 2, ada logika, ada analitik. Apa itu logika? Apa bedanya logika dengan rasional? Nah ini, logika itu berpikir secara luas dan logis menurut pola tertentu atau logika tertentu. Kalau rasional itu cara berpikir secara rasional itu yang penting bisa dipahami oleh otak, bisa dipahami oleh akal pikiran. Itu rasional. Kalau logika, logis itu kata sifat dari logika, berpikir secara luas dan logis menurut pola tertentu atau logika tertentu. Sementara analitik adalah berpikir dengan analisis dan kerangka berpikir melalui logika dan penalaran yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang penalaran, al-insanu hayawanun natik, orang berbicara itu hakikatnya karena dia memiliki penalaran. Orang bicara itu karena dia berpikir. Kemampuan berbicara manusia itu berbeda dengan kemampuan berbicara hewan. Karena hewan tidak memiliki yang namanya kemampuan bernalar. Artinya tidak memiliki kemampuan untuk proses berpikir. Otaknya tidak berfungsi untuk berpikir ke arah bagaimana menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Tapi otak yang dimiliki oleh hewan itu untuk bagaimana dia bertahan hidup dan bertahan hidup dan dia bisa berkembang biak. Itu aja. Tapi kalau untuk manusia, no, penalaran tuh
proses berpikir itu menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Bayangkan, hidupnya seekor hewan seperti hanya burung, dari mulai adanya burung sampai dengan hari ini, ketika dia buat sarang burung, itu tidak pernah berubah, begitu saja. Bayangkan, tidak pernah ada burung yang punya rumah dalam bentuk bangunan, ada pondasinya, pakai porselen atau apapun, atau pakai parabola, tidak ada tuh. Tapi manusia, dari mulai adanya sampai dengan dia bergerak sampai dengan hari ini, itu sangat berkembang. Bayangkan, kenapa itu bisa berkembang? Karena manusia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan proses berpikir yang dia dapat mengambil kesimpulan berupa pengetahuan. Jadi manusia itu bisa berkembang karena dia menggunakan pengetahuannya, hasil dari penarikan kesimpulan karena manusia berpikir. Maka ciri manusia yang utama adalah ketika dia mampu berpikir. Maka tidak heran kalau René Descartes, dia punya sebuah jargon, saya ada itu karena saya berpikir. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Orang tidak ada eksistensinya ketika dia tidak berpikir gitu. Dia menyebutkan inilah yang disebut dengan bagaimana caranya orang diakui keberadaannya. Eksistensi manusia itu ketika manusia berpikir. Dan berpikir itu merupakan bagian dari kemampuan manusia bernalar. Nah, kriteria kebenaran itu ada kebenaran empiris yang kriterianya didapat diverifikasi dan difalsifikasi. Kemudian ada juga kebenaran logis matematis. Kriterianya koherensi dan konsistensi. Ini nanti bisa Anda dapatkan penjelasan ini dalam pembahasan di materi-materi tentang kebenaran ya. Koherensi itu ada kesambungan gitu. Nama koherensi itu sama dengan korespondensi gitu. Kalau untuk kebenaran etis itu kriterianya ditentukan oleh nilai-nilai moral. Jadi tidak jarang bahwa terdapat pemahaman tentang sesuatu benar itu bukan dari aspek hukum, tapi dari aspek moral. Contoh kasus, kalau Anda laki-laki, kalau Anda sholat pakai kaos oblong, terus pakai celana yang penting di bawah lutut, ya, itu sebetulnya sudah sah. Tapi secara moral nggak benar itu, secara etika nggak etis tuh. Persis halnya kalau misalkan Anda bertemu dengan bupati, wali kota, atau siapa gubernur, Anda pakai piyama gitu, pakaian tidur, itu kan bisa kebayang, walaupun itu pakaian menutup aurat juga, tapi kan tidak tepat gitu. Jadi artinya tidak benar itu karena persoalan etis gitu. Lalu ada juga yang keempat, itu kebenaran metafisik. Maksudnya kebenaran yang tidak dapat dibuktikan namun dapat diterima sebagai keyakinan. Nah, ini di lingkungan kita banyak sekali kejadian ataupun juga kebenaran-kebenaran seperti ini. Walaupun sekali lagi nanti akan banyak terbukti ketika manusia melakukan proses-proses pembuktian. Sama seperti halnya dilakukan oleh orang-orang di zaman Yunani kuno. Awalnya dia percaya kepada sesuatu yang bersifat mitos gitu. Tapi kemudian ketika logos atau ilmu itu berkembang, orang meninggalkan mitos dan menuju logos. Oke, Bapak Ibu, masuk ke pemahaman berikutnya tentang jenis kebenaran. Nah, ini jenis kebenaran yang dimaksud itu ada yang bersifat epistemologikal, ada ontologikal, ada semantikal. Jenisnya. Kebenaran epistemologikal itu kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Jadi manusia itu pengetahuannya, maksudnya pengetahuan manusia itu sangat berhubungan dengan bagaimana kebenaran itu ada dalam dirinya. Maka jangan salah, ada beberapa aliran filsafat tertentu yang menunjukkan bahwa kriteria kebenaran itu adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau ingin mengukur manusia itu benar atau tidak, yang diukur bukan dengan aturan tapi dengan manusia itu sendiri. Maka di sini banyak madhab lah kalau dalam bahasa filsafat ketika bicara tentang kebenaran.
Lalu yang kedua adalah ontological. Ontological ini kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada segala sesuatu yang ada atau yang diadakan. Nah, kebenaran yang bersifat dasar ini berarti sesuatu yang memang sudah ada pada sebelum kita memberikan penilaian terhadap sesuatu itu. Contoh, pisau contoh. Sifat pisau itu sebelum digunakan dia sudah punya sifat, dia sudah punya fungsi yang ada atau tidak sudah melekat pada fungsi pisau. Nah, cuma dia akan menjadi benar penggunaannya ketika digunakan oleh orang yang benar di saat yang benar dengan menggunakan cara yang benar. Itu. Jadi kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada segala sesuatu yang ada atau yang diadakan. Kemudian yang ketiga ada semantikal. Semantikal itu kebenaran yang terdapat dan melekat pada tutur kata dan bahasa. Ini mungkin bahasa sederhananya kita perlu berhati-hati bahwa terkadang kebenaran sesuatu itu terlihat dari tutur kata dan juga dari bahasanya. Walaupun dari sisi yang lain terkadang ada juga sisi kata dan bahasa yang sepertinya benar tapi ternyata mengandung sisi kesalahan dalam logika. Ini akan kita bahas di sesi yang selanjutnya ya. Oke Bapak Ibu, tema berikutnya adalah tentang sifat kebenaran ini. Sifat esensial kebenaran itu ketika dilihat dari sisi yang lain itu dibagi dua, Pak. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kita lihat yang warna hijau dulu. Sifat esensial kebenaran itu dilihat dari struktur dan rasional yang logis. Bahwa kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proporsi tertentu. Proporsi itu pernyataan-pernyataan tertentu. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proporsi tertentu. Hati-hati. Secara esensial, kebenaran itu dapat dilihat dari penarikan kesimpulannya. Tapi dengan catatan harus logis, rasional. Kalau tidak, nanti repot. Repotnya apa? Nanti terjadi kesalahan cara berpikir karena penarikan kesimpulan yang berbeda. Contoh, tahun 2017, kalau Anda masih ingat, terjadi pilgub di DKI. Bagaimana di situ orang banyak memberikan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Seperti halnya ada pernyataan begini, Pak. Saking untuk menunjukkan bahwa ingin memenangkan seorang paslon, sampai ada kesimpulan begini. Lebih baik memilih pemimpin kafir yang adil daripada memilih pemimpin muslim yang korup. Nah, ini kan penarikan kesimpulannya ngaco sebenarnya. Karena apa? Dari strukturnya dan rasionalnya itu kadang tidak rasional juga tidak logis. Bayangkan Bapak Ibu. Kalimat itu seperti benar tapi merusak itu, menyesakkan itu. Kalau buat saya itu tidak apple to apple. Coba bayangkan. Membandingkan antara pemimpin adil karena dia kafir dengan orang-orang atau pemimpin yang non-muslim, pemimpin muslim tapi dia korup. Yang gak bisa lah. Kalau mau bandingkan yang muslim dengan yang muslim, yang korup, yang non-muslim dengan yang non-muslim lagi. Selesai. Itu berarti apple to apple. Secara strukturnya Anda pengambilan kesimpulannya benar gitu. Karena berdasarkan pada kesimpulan yang benar juga. Kalau tidak gitu ya tidak logis juga itu. Ya. Yang kedua, dari sisinya empiris. Maksudnya, kebenarannya perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Nah, jangan-jangan pernyataan itu muncul karena diuji dengan kenyataan yang ada. Walaupun kenyataan yang ada itu tidak secara general atau keseluruhan membuktikan hal itu. Contoh tadi, apakah betul pemimpin muslim itu banyak yang korup? Kalau memang yang ditangkap itu pemimpin partai, kebetulan partainya Islam, ya kaitan korup kan tidak ada hubungannya dengan agama sebetulnya. Korupsi itu urusannya dengan apa? Urusannya dengan perilaku dia secara sosial yang menyimpang. Bukan pada dorongan karena dia beragama kemudian disebut karena dia Islam kemudian secara muslim suruhan maka dia akan jadi korup, kan nggak begitu.
Kemudian dari sisi isi pragmatis, kebenaran dapat diterapkan dan menggabungkan sifat kebenaran yang logis dan empiris. Nah, ini pernyataan yang lain mungkin ya, bahwa sifat esensial kebenaran itu secara isi pragmatis dia dapat diterapkan dengan menggabungkan sifat kebenaran logis dan empiris. Ini dapat kita buktikan contohnya dengan melihat banyak kenyataan, Pak. Seperti Anda lihat handphone saja contoh. Handphone itu secara logis Anda bisa pastikan dia punya fungsi yang luar biasa. Dan secara empiris juga betul, dia terbukti juga memiliki dampak. Walaupun ada efek yang lain yang sebetulnya ini bagian dari dampak dari adanya sifat kebenaran yang logis dan empiris tadi. Seperti contoh ketika ada orang yang menggunakan handphone untuk kepentingan kejahatan telekomunikasi, atau orang menggunakannya untuk justru bukan untuk belajar tapi untuk hanya menghabiskan waktu percuma saja. Ini tuh bukan kemudian menganggap bahwa punya handphonenya jadi salah, itu aja masalahnya. Tidak begitu. Lalu sifat esensial kebenaran menurut Surajio, dia 3 hal yang lain, bahwa kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki itu ditinjau dari jenis pengetahuan yang dibangun. Semakin berkualitas pengetahuan, makin nilai kualitas kebenarannya pun makin tinggi. Itu sifat esensial dari kebenaran. Lalu kebenaran itu berkaitan dengan sifat atau karakteristik. Jadi selalu ada karakteristik yang selalu ada sifat atau karakteristik yang menempel pada kebenaran tertentu. Contoh, saya ingin menyebutkan ilustrasi sederhana. Terasi Cirebon itu, yang namanya terasi, selama masih ada baunya, berarti dia pasti terasi. Artinya antara terasi secara fisik dengan bau terasinya, itu 2 hal yang tidak bisa dipisah. Sifat terasi yang bau dengan cirinya yang bau itu menunjukkan kebenaran terasi gitu. Maka dilihat dari itu kita bisa mengetahui cara atau alat untuk memperoleh pengetahuannya. Jadi gini, kalau ada bau terasi begini, ini terasi Cirebon nih contohnya. Kita ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu masih benar disebut terasi itu karena memang ada baunya. Nah, ini kaitan ilustrasi bagaimana kebenaran itu berkaitan dengan sifat atau karakteristiknya. Seperti contoh lah dalam kehidupan yang lain. Seorang suami disebut suami ketika dia mampu melakukan minimal 3 hal. 1, memberikan nafkah lahir, nafkah batin, bisa menjaga kehormatan keluarga, lalu bisa menjadi pelindung bagi keluarga. Minimal itu. Kalau 3 hal itu ada yang hilang, berarti ya dia kebenaran sebagai seorang suaminya masih perlu dilakukan. Karena ada yang kurang dari sifat atau karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, kebenaran berkaitan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Bahwa ada relasi atau hubungan antara objek dengan subjek yang lebih dominan. Nah, maksudnya bahwa tidak bisa dilepaskan antara objek dengan subjek ketika bicara kebenaran. Ini mungkin berkaitan juga dengan level yang di atas, yang di sini, tapi dengan konteks yang berbeda. Ada ketergantungan, tidak bisa terpisahkan antara objek dengan subjeknya. Nah, Bapak Ibu, demikian materi kita tentang tentang epistemologi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendalami materi ini dengan cara dan teknik yang lain di waktu yang mendatang. Silakan kirimkan alamat menuliskan absen. Saya nanti akan tuliskan di deskripsi untuk Bapak Ibu bisa tulis, dan jangan lupa Anda berikan komentar sebagai tanda hadir Anda mengikuti kegiatan kuliah, mengikuti kegiatan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.